Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis RHB Sekuritas, Mas Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi, Julita. Ya, tadi indeks kita dibuka menguat di level 6.000, tapi nyatanya sekarang meninggalkan level 6.000 itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas Andre? Kalau saya lihat sih memang ada sedikit sentimen negatif dari pasar global ya. Jadi kemarin malam kan memang kalau kita lihat first session di Amerika Serikat memang marketnya naik, tapi di second session itu ternyata marketnya take profit ya, karena ada kekhawatiran terhadap peningkatan kasus coronavirus di Amerika Serikat serta global. Juga saya melihat ada mungkin sentimen negatif dari partial lockdown di Eropa, terutama di Jerman dan di Belanda. Jadi kemungkinan besar memang ada sentimen COVID-19 di Indonesia. Jadi lebih ke sentimen global yang mempengaruhi indeks kita saat ini? Saya rasa sih lebih ke sentimen global ya, terutama di penambahan number of COVID cases. Kalau kita lihat memang di Indonesia sendiri pun juga penambahan COVID cases-nya kan juga masih cukup banyak. Walaupun sudah tidak sesensitif mungkin 4 bulan yang lalu, tapi kelihatannya penambahan kasus COVID di global ini menjadi sesuatu yang sensitif ke market. Walaupun memang sudah ada ditemukan vaksin yang akan didistribusikan di tahun 2021. Iya. Fenomena profit taking yang cukup besar di IHSG kita ini, apakah memang berpengaruh dengan ekspektasi pasar atau seperti apa? Karena kita tahu ini akan libur juga kan sebentar lagi, Mas Andre. Sebenarnya kalau take profit saya rasa wajar ya, karena kenaikan indeks IHSG dari bulan November sampai bulan Desember saat ini sudah mencapai sekitar 15%, jadi memang sudah cukup tinggi. Dan memang katalisnya terutama untuk di awal first quarter 2021 terhadap pendistribusian vaksin kelihatannya sudah di price in. Jadi memang saya rasa sih ini koreksi wajar ya, karena mereka memang market butuh turun dulu untuk naik lebih kencang di tahun 2021. Oke, artinya memang ini adalah koreksi wajar, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan indeks hari ini. Nah, pada hari ini juga Mas Andre akan ada rilis neraca perdagangan. Prediksi Anda seperti apa? Kalau saya lihat sih untuk neraca perdagangan kemungkinan besar sudah cukup baik ya, karena kalau kita lihat memang dari harga komoditas selama fourth quarter 2020 ini sudah cukup baik dan kelihatannya masih akan didominasi oleh eksportasi seperti cpo, mungkin batu bara, jadi kelihatannya itu akan bisa mendorong neraca kita ya, apalagi import kelihatannya di fourth quarter juga belum terlalu banyak, jadi saya rasa sih masih positif dan kemungkinan besar menuju 2021 trennya akan semakin membaik karena harga komoditas yang cukup. Apakah bisa dibilang ini adalah sentimen positif untuk dari dalam negeri untuk indeks kita? Tentu saja sih kalau saya lihat itu memang sentimen positif ya, karena biasanya trade balance itu menjadi cerminan untuk current account deficit. Jadi current account deficit juga menjadi cerminan untuk gross domestic product. Jadi memang ada harapan di first quarter ini ekonomi Indonesia bertumbuh, terutama didorong oleh pertumbuhan harga komoditas. Oke, nah untuk agenda lain yang juga tidak kalah penting ada FOMC meeting dan juga ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang membuat menjadi sentimen positif atau bagaimana prediksi Anda? Kalau saya lihat sih dari kebijakan moneter policy global ya, kemungkinan memang tetap dari bank sentral akan fokus ya, jadi lebih cenderung untuk menekan interest rate ke bawah, karena sebenarnya kalau kita lihat memang banyak dari pemerintahan global juga masih khawatir dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita tahu di Eropa sudah mulai melakukan partial lockdown, jadi kemungkinan besar memang dengan melakukan interest rate yang cukup rendah ini akan bisa mendorong stimulus. Jadi kemungkinan besar kita juga harus masih menunggu stimulus dari pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan lebih banyak ke masyarakatnya. Hal ini menciptakan US dollar yang cukup weak, jadinya kelihatannya sih tetap akan turun ya interest rate-nya atau misalnya stabil. Nah, kalau dari kebijakan Bank Indonesia sendiri bagaimana prediksi Anda? Saya rasa masih akan tetap melakukan kebijakan yang interest rate rendah ya, karena seperti kita tahu tingkat inflasi juga belum terlalu tinggi. Saya rasa juga pemerintah Indonesia masih fokus terhadap growth, menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan pinjaman. Jadi
ekspektasi memang di first quarter 2021 diharapkan dengan bunga yang rendah, kemudian mobilitas masyarakat yang sudah mulai kembali, bisa diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Baik, kalau kita lihat negara-negara tetangga begitu ya, cukup mix juga ya, ada Jepang, ada Singapura dan Malaysia. Ini cukup berpengaruh nggak ke indeks kita sebenarnya belakangan ini, Mas Andre? Kalau saya lihat ke regional tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi saya rasa untuk regional sendiri, saya sih lihatnya ke pasar Amerika serta pasar Eropa, mungkin juga terhadap US dollar ya. Jadi untuk faktor sentimen seperti Singapura, kemudian Malaysia atau Jepang pun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia, karena kelihatannya Indonesia ini marketnya lebih didorong oleh sentimen komoditas ya. Jadi kalau komoditasnya naik, kelihatannya memang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik. Jadi saya melihatnya lebih ke arah sana sih. Nah, kalau dari sektor manufaktur kan Asia juga cukup menguasai. Ini apakah memang betul tidak berpengaruh? Kalau faktor manufacturing memang Indonesia kelihatannya belum terlalu berpengaruh ya, karena kita tahu mungkin faktor sektor manufacturing untuk di kawasan Asia itu biasanya didominasi oleh Jepang, kemudian Taiwan serta Korea. Jadi untuk Indonesia sendiri pun sebenarnya masih relatif kecil sektor manufaktur. Kelihatannya tahun 2021 tetap sektor yang baru adalah sektor komoditas dulu yang pertama, kemudian dari sektor komoditas akan memberikan pertumbuhan terhadap sektor konsumsi. Oke, artinya memang Indonesia masih sangat bergantung kepada sektor komoditas dan pengaruhnya itu kebanyakan dari Amerika dan juga Eropa. Mas Andre, kita masih akan membahas ini saham apa saja yang bisa dikoleksi untuk hari ini. Kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di IDX Opening Bell.